Oke, ini sudah kumpul semua ya. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di minggu ini di mapel saya, di mapel kecurian. Ini adalah mapel administrasi server jaringan. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Dalam kondisi semua ya, tetap semangat pokoknya, walaupun dalam kondisi seperti ya harus tetap semangat. Kemudian kita mulai kegiatan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu ya, supaya nanti kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ya. Berdoa mulai selesai. Baik, jangan lupa kalian nanti untuk melakukan absensi sudah saya siapkan linknya, silakan nanti tinggal diakses saja di grup ya. Oke, sedikit mereview kegiatan pembelajaran minggu kemarin. Kita itu sudah mempelajari ya server ya. Kemarin ada yang bisa bikin, kemudian ada yang trouble. Nah, tapi alhamdulillah bisa semuanya. Baik, hari ini kita sudah beda materi, beda tema ya. Materi yang akan kita pelajari adalah yaitu FTP server. Ya. Baik, apa itu FTP server, bagaimana cara kerjanya, kemudian kenapa pakai FTP server, nanti akan dijelaskan lebih detail di materinya. Untuk itu saya izin untuk bisa meng-share materinya ya. FTP server ya. Apa itu FTP server ya, kemudian bagaimana cara kerjanya akan saya jelaskan. Tapi sebelum menjelaskan lebih jauh, perlu kalian ketahui untuk KI, KJ, dan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama di KI itu dari sisi pengetahuan kalian itu nanti harus bisa memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi berkaitan dengan FTP server. Kemudian dari sisi keterampilannya kalian itu bisa membuat atau mengerjakan tugas secara spesifik menggunakan alat informasi tersebut juga, sehingga nanti kalian bisa membuat yang namanya FTP server. Di FTP server ini nanti kalian silahkan login ya, dengan menggunakan username dan password seperti biasanya ya. Setelah itu kalian melakukan konfigurasi IP di jaringan kalian, di server kalian itu seperti ada di layar. Nah, setelah itu kalian melakukan setting hasil pembikinan kalian atau hasil buatan kalian itu dites apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Ya. Kemudian setelah dites selanjutnya kalian melakukan instalasi ya, instalasi dengan cara apa? Dengan cara kalian menggunakan apt-get install for FTP pasti script Y kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu kalian lakukan konfigurasinya ya. Konfigurasinya itu nanti kalian buka aja file nano/apt/pdb/radio.com, kemudian diubah scriptnya seperti gambar yang ada di screenshot itu. Selanjutnya setelah itu kalian melakukan yang namanya pengujian. Kenapa kok diuji? Supaya nanti tahu seberapa besar tingkat keberhasilan kalian dalam membuat atau membangun FTP server. Kalian menciptakannya ini bagus atau enggak, performanya maksimal atau enggak. Nah, caranya itu nanti kalian tinggal ketikkan domainnya di browser kalian. Kalau misalkan jalan, maka FTP server kalian berhasil. Nah, hasilnya kalau jalan akan seperti ini. Ini adalah hasil dari ketika kalian membangun. Kemudian dalam proses menguji ini tidak hanya ada satu, bisa menggunakan cara yang lain. Itu apa? Dengan menggunakan FileZilla. Silakan nanti dibuka FileZilla-nya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Ada Pak. Oh ada. Oh ya, ada. Nah, siapa yang mau bertanya? Saya Pak. Anggitania. Apa perbedaan antara FTP server dengan cloud computing? Ya, apa sih perbedaan antara FTP server dengan cloud computing? Baik,
FTP server itu adalah sebenarnya dia itu muncul lebih dulu dibanding cloud computing. Jadi cloud computing ini adalah merupakan salah satu pengembangan dari FTP server. Baik, ada lagi pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak ada ya, baik. Kalau tidak ada lagi, selanjutnya dilanjutkan dengan refleksi. Silahkan salah satu dari kalian, atau kelompok kalian boleh deh untuk bisa memaparkan refleksinya. Siapa yang mau menjelaskan? Silahkan dari kesimpulan materi hari ini. Silahkan. Oh ya, oke, Anggita. Baik, terima kasih Anggita atas kesimpulannya. Betul sekali apa yang disampaikan oleh kamu, bahwasanya ketika kita mau membuat FTP server itu kita harus mengirimkan data dulu, kemudian mengkonfigurasi IP-nya. Setelah itu kita harus mengisi IP-nya dan nomor data dulu, kemudian setelah itu kita harus instalasi dan konfigurasi IP-nya. Di sini tadi kita menggunakan yang pakainya Opera OptiTP ya. Kemudian setelah itu klien juga, dan setelah itu dilakukan kemudian FTP server dengan menggunakan browser atau menggunakan Mozilla. Terima kasih Anggita atas paparannya. Das LKPD-nya itu sudah saya, kemudian nanti kita ketemu lagi jam 2 ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Oke, baik. Tidak ada. Sampai jumpa ketemu di jam 2 nanti. Terima kasih. Oke, kita ketemu lagi. Bagaimana tugasnya sudah dikerjakan? Saya Pak. Sudah. Saya Pak. Ya, silahkan. Siapa namanya? Di unmute. Siapa namanya? Nurofik. Oke, Nurofik. Baik, silahkan Nurofik untuk bisa mempresentasikan. Saya dari kelompok 4, dari nama saya Nurofik. Pendahuluannya, menjalankan software dengan fungsi memberikan pelayanan tukar-menukar file yang selalu siap apabila ada permintaan dari FTP client. Sedangkan yang dimaksud dengan FTP client adalah komputer yang kamu digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Sedangkan FTP harus terhubung dengan FTP server untuk bisa menukar file dan melakukan aktivitas seperti download, upload, rename, delete, dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Oke, saya kira untuk hari ini cukup ya. Kita nanti lanjut lagi di pertemuan depan. Di pertemuan depan nanti kita akan membahas berkaitan dengan web server. Silakan nanti kalian bisa belajar dulu. Saya referensinya tentang sejarah. Pertemuan hari ini kita tutup dengan doa bersama ya. Berdoa mulai selesai. Saya dan saya jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak.